intro. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, warga masyarakat Blora dimanapun berada, marilah kita bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih diberikan sehat untuk bisa melaksanakan tugas sebagaimana semestinya. Dan marilah kita doakan untuk saudara-saudara kita yang hari ini masih dalam keadaan sakit agar bisa cepat sembuh, pulih seperti biasa. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saudara-saudara dimanapun berada, kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa virus corona ini penyebarannya masih terjadi di Kabupaten Blora, dan virus ini belum ada obatnya. Untuk itu obat yang paling mujarab adalah kita harus disiplin. Ini yang paling penting, kita harus memutus rantai penularan virus COVID-19 ini melalui disiplin diri sendiri, disiplin jaga jarak, disiplin tidak berkerumun, disiplin memakai masker kalau kita keluar rumah. Ini perlu saya tekankan kembali, saya ingatkan terus pada Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau keluar tolong menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ini penting Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehingga dengan cara begini kita mampu untuk memutus rantai virus corona ini. Kemudian sampai dengan hari ini pukul 10.53 WIB, OTG, orang tanpa gejala yang dalam proses pemantauan ada 144 orang. Kemudian ODP, orang dalam pemantauan, itu ada 64 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan, dalam proses pengawasan ada 11 orang. Dan rapid test reaktif ada 17 orang. Dan mulai kemarin Klinik Bakti Padma sudah kita gunakan untuk isolasi bagi saudara-saudara kita yang rapid testnya reaktif. Kemudian untuk COVID-19 yang positif dirawat ada 2 orang. Ini perkembangannya. Kemudian jumlah pemudik per 4 Mei 2020 pukul 21 WIB sejumlah 29.250 orang. Kemudian untuk donatur yang telah menyumbangkan banyak hal kepada gugus tugas bisa dilihat di website kita, yaitu corona.bloracup.go.id. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, nanti akan dijelaskan perkembangan terakhir terkait dengan perhubungan dari Dinas Perhubungan, kemudian terkait dengan perkembangan terakhir di Rumah Sakit Dr. R. Suprapto Cepu, nanti akan dijelaskan bagaimana kondisi terakhir saat ini. Kemudian saya ingatkan kembali, karena pemerintah melarang untuk mudik, baik untuk PNS, TNI, Polri, dan masyarakat, saya harapkan untuk tidak mudik. Sayangilah keluarga, sayangilah saudara-saudara kita yang ada di Blora. Nanti kalau sudah virus corona ini sudah tidak ada lagi, silakan Bapak dan Ibu pulang kampung ke Blora. Sekarang ditunda dulu.
ya, sampai kondisinya sudah membaik. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, sebelum saya akhiri saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa, RT, RW, Camat, seluruh kepala OPD, Bapak-Bapak Forkompinda, Polisian, Kejaksaan, Kodim, 410 yang telah banyak membantu kita, membantu masyarakat Blora untuk mengedukasi dan memberikan bantuan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi sekaligus himbauan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Blora. Yang pertama, kami informasikan kepada Bapak Ibu semua warga Blora bahwasanya untuk transportasi penumpang jenis AKAP dan AKDP sudah tidak ada yang beroperasi lagi, antar kota, antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi sudah tidak beroperasi lagi, karena Kabupaten Blora ternyata secara kebetulan itu bersinggungan langsung dengan tempat-tempat yang berzona merah dan pandemi, sehingga kendaraan-kendaraan yang melalui tempat-tempat PSBB tersebut sudah tidak bisa beroperasi lagi. Namun demikian Bapak dan Ibu, kendaraan angkutan masih bisa beroperasional di Kabupaten Blora, masih berjalan seperti biasa, sehingga kami harapkan kepada pengusaha angkutan di Kabupaten Blora untuk tetap melaksanakan sanitasi kepada angkutannya, armadanya. 2 hari sekali wajib untuk disemprot dengan desinfektan. Kemudian juga tugas yang kedua untuk pengusaha angkutan, jangan sampai lalai untuk cek kesehatan terhadap awak armadanya, untuk sopir dan krunya. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, dari hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah dirilis 10 hari yang lalu. Dicatatkan bahwasanya warga yang sudah mudik kurang lebih sebesar 7%. Saya rasa dengan perjalanan 10 hari ke depan sampai dengan sekarang, saya yakin sudah lebih dari 7%. Kemudian yang masih pengen mudik itu ada 24%. Dan menyatakan tidak ingin mudik itu ada 68%, 68-69%. Angka 24% ini yang masih menyatakan ingin mudik dengan alasan dikarenakan terdampak secara ekonomi, mengalami pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan angka 24% ini, karena kalau kita hitung dengan persentase arus mudik yang ada di Jawa Tengah, 24% ini adalah kurang lebih 1,350 juta yang masih pengen mudik. Kita mohon Bapak Ibu warga Kabupaten Blora yang mempunyai keluarga di wilayah-wilayah PSBB tersebut, mohon untuk keluarganya diedukasi, ditanya, dicek keadaannya bagaimana. Kalau memang keluarga kita di tempat-tempat sana itu ada kesulitan, itu mohon untuk dibantu, mohon untuk dibantu, sehingga yang masih mempunyai keinginan untuk mudik, mereka bisa untuk mensabarkan hatinya, bisa untuk mengurangi keinginannya untuk segera pulang mudik. Demikian yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tetap jaga kesehatan,
pakai masker dan terapkan perilaku hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RSUD Dr. R. Suprapto Cepu dalam penanggulangan COVID-19 kami akan menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Cepu. Dalam hal ini mulai dari bulan April sampai sekarang, pasien yang sudah masuk ke rumah sakit kami sejumlah 36. Dari 36 itu 17 diantaranya telah kami rawat di ruang isolasi COVID. Dan sampai hari ini masih ada satu pasien yang mungkin perlu penanganan lebih lanjut. Pasien tersebut dalam pemeriksaan swab ternyata hasilnya positif swab. Sudah kami lakukan 1 minggu kemarin sebanyak 2 kali swab, dan rencananya pada hari ini dan besok akan dilakukan swab kembali. Saat ini pasiennya dalam pengobatan, walaupun kemarin itu sudah membaik ya, tapi ini mungkin perlu juga menunggu hasil swabnya sampai negatif. Kalau sudah negatif, insya Allah nanti akan dikembalikan ke rumahnya di Kentong ya. Pada dalam hal ini tentunya dari petugas kami ya, sehubungan dengan adanya pasien yang swab positif, tentunya untuk antisipasi agar tidak menular ke pasien, mungkin kalau ada pasien yang datang itu tentunya petugas kami juga harus dilakukan rapid ya. Apakah dia sudah terpapar atau mungkin karena kondisinya baik sehingga hasilnya baik. Nah, ini tentunya rencananya akan diadakan tes rapid untuk petugas yang mungkin kemarin itu telah kontak dengan pasien yang hasil swab positif tadi. Rencananya ini nanti akan segera kami lakukan untuk rapid untuk petugas kaitannya dengan pencegahan ya, agar tidak menularkan ke pasien yang datang atau personel yang ada di rumah sakit. Itu pun nanti rencananya kami lakukan rapid setelah 7 hari setelah kontak dengan pasien yang hasil swab positif tadi. Itu pun perlu nanti kita ulang setelah 10 hari dilakukan rapid kembali. Ini pesan kami untuk masyarakat, mohon kejujuran untuk memberi informasi ya. Karena ini penting sekali untuk pasien tersebut. Kalau dia berbohong, tidak sesuai dengan apa yang realitasnya, ini akan petugas kami akan kemungkinan akan bisa tertular ya. Nah, ini tentunya merupakan keselamatan untuk petugas kami. Ini hal penyampaian informasi itu yang harus sesuai dengan realitas, jangan sampai berbohong ya. Ini kami juga sudah membuat semacam form untuk kejujuran ya. Tolong ini kejujuran ini sejujur-jujurnya pasien itu harus mengisi form tersebut, karena kaitannya ini dengan keselamatan petugas kami atau personel yang ada di rumah sakit. Mohon ini bisa diperhatikan. Kemudian selain itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari para donatur yang sudah memberi bantuan ke rumah sakit kami. Mungkin itu saja yang perlu
saya sampaikan. Atas kurang lebihnya penyampaian kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.